adalah pukulan. Ya, seolah-olah nggak ada cara lain ya untuk meluruskan kesalahan anak selain pukulan dan pukulan. Ya, pukulan itu hukuman tertinggi dalam sudut juga pukulan itu adalah hukuman tertinggi dan campur pancung bagian semua adalah pukulan. Itu apa? Fisik. Ya maka para orang tua prepare tausiah untuk para warga korban gempa di salah satu tenda pengungsi yang ada di desa Cigenang ya. Hah? Oh, Cigenang. Iya. Dioper. Geser. Ini salah satu makan siang dari Amoker. Oper lagi. Airnya. Insya Allah sebentar lagi kita akan mengadakan kajian untuk warga korban gempa di salah satu tenda pengungsian. Belakang belum. Belakang tuh yang buat ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu berapa? Geser lagi. Airnya udah. 24 kakak ya. Ini gini Pak, kita ada sumbangan dari teman-teman komunitas Jeep 4x4 ya berupa madu angkat ya. Pas ini saya bawa pas dua dus itu isinya 24. Pas berarti nih. Saya minta tolong sah, ambil sah di itu sah. Kita akan sekalian menyerahkan madu angkat untuk 24 kakak ya. Ya 2 dus 24 itu. 24 kakak 2 dus. Bawa lebih nggak apa-apa sah?
wa inna ilaihi raji'un. Dan yang keempat, kata beliau, aku bersyukur kepada Allah saat tertimpa musibah, karena Allah tidak memberikan musibah kepadaku dalam perkara agama, hanya diambil urusan duniaku saja. Apa itu musibah dalam perkara agama? Ketika orang tidak sholat, ketika orang berbuat kesyirikan, ketika orang durhaka kepada orang tuanya, ketika dia selalu berdusta dalam perdagangannya, ketika tidak jujur, ketika dia berzina, ketika dia meminum minuman keras, meminum khamar, mabuk-mabukan, ketika dia berjudi. Itu musibah dalam perkara agama, dan itu musibah terbesar di dunia ini. Maka ketika Allah berikan musibah dalam perkara dunia, kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan musibah dalam perkara agama. Maka ketika bapak-bapak saat tertimpa musibah bersama-sama membangun musola ini, masih menegakkan sholat, ketika mendengar adzan langsung datang ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bapak ibu harusnya bersyukur. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan musibah dalam perkara agama. Yang bahaya adalah orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertimpa musibah bukan kembali kepada Allah, maka semakin jauh dari Allah, itu kerugian di atas kerugian. Maka bapak ibu bersyukur, bapak ibu masih bisa menegakkan sholat. Nah, siapa di antara kita yang saat ini masih jauh dari Allah, yang tidak mau menegakkan sholat, yang tidak mau sujud, yang dari kemarin belum sholat, yang dari kemarin masih melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan? Teguran dari Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Aisyah istri Rasulullah pernah ditanya tentang gempa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, gempa ini apa? Mau'izatun wa rahmatun wa barakatun lil mu'minin. Gempa itu, kata Aisyah, untuk orang-orang yang beriman itu peringatan, keberkahan dan rahmat Allah. Agar apa? Agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bebas dari dosa. Saya termasuk yang bicara, kita semua enggak. Kita ini orang-orang yang banyak dosa. Maka ketika dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah dengan ujian seperti ini saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada lagi yang meninggalkan sholat. Kalau kita jauh dari Allah, kepada siapa kita mau bersandar? Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, kita tidak perlu takut kepada siapapun dan kepada apa. Allah pasti menolong kita. Siapa yang saat kesulitan dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan berikan kemudahan. Cuman kadang kita nih Pak, Bu, suudzon sama Allah. Padahal Allah sudah bilang dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dari kesulitan, dan Allah akan memberikannya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kuncinya, kata Allah, bertakwa, aku akan berikan. Tapi banyak di antara kita yang tidak percaya. Enggak, saya kalau tidak judi, saya kalau tidak riba, saya kalau tidak mengambil dari harta yang haram, dari jalan yang haram, saya nggak akan dapat rezeki. Akhirnya menempuh jalan yang haram. Padahal Allah berbilang, bertakwa, aku akan berikan rezeki. Bertakwa, aku akan mudahkan kesulitanmu. Kuncinya bertakwa, sholat, tauhidkan Allah, jangan berbuat kesyirikan, jangan berbuat kemaksiatan. Tapi banyak di antara kita yang nggak percaya. Tetap aja, saya kalau nggak ambil dari jalan judi, dari jalan riba, kapan saya mau dapat uang? Akhirnya kita memerangi Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan tersebut. Bukannya semakin mendapatkan ketenangan, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di dunia ini yang kalau berperang dengan Allah akan menang? Nggak ada satu. Dan riba itu adalah peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat singkat saja dari saya dan kita semua yang datang ke tempat ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Bapak Ibu, alhamdulillah, insya Allah kami berhusnudzon kepada Allah dan kami melihat wajah-wajah yang bersabar dan ridha. Maka pertahankan ini semua, ya. Masuk ke tahapan berikutnya, bersyukur. Karena apa? Karena 4 sebab tadi. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk terus menegakkan sholat. Jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang mengandung kesyirikan. Tidak usah untuk mendapatkan harta kembali meminta kepada dukun, jangan. Ya, kalau dukun bisa buat orang kaya, dia duluan yang jadi kaya. Kenapa dia buat kita kaya? Kalau dukun bisa buat orang menjadi hebat, dia duluan yang jadi hebat. Kenapa harus membuat kita hebat? Jadi jangan percaya kepada mereka. Tegakkan sholat, kalau butuh apa-apa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
kami meminta Bapak Ibu sekalian untuk terus kita memperbaiki diri sama-sama. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita di masa lalu sebelum musibah ini datang, maka jangan kita ulangi di masa yang akan datang. Ya? Allah itu sangat luar biasa baiknya kepada kita. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita. Allah tuh lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita kepada kita. Jadi kita jangan mengkhianati hal tersebut. Kita harus menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi hari-hari kita dengan ketakwaan, makmurkan mushola ini. Insya Allah Allah akan berikan kemakmuran kepada Bapak Ibu sekalian. Makmurkan ibadah kepada Allah, Allah akan berikan kemakmuran kepada Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mengirim kita ke tempat ini? Ada di antara Bapak Ibu sekalian yang memaksa-maksa kita datang ke tempat ini? Kita semua bergerak. Siapa yang menggerakkannya? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada doa dari salah satu Bapak Ibu sekalian yang bermunajat, Allah kabulkan. Allah kirimkan orang-orang datang berbondong-bondong membantu Bapak Ibu sekalian. Padahal mungkin tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan keluarga. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati semua. Maka kembalikan kepada Allah, jangan bersandar kepada manusia. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu akan diberikan kemudahan. Insyaallah gak lama lagi semuanya akan terbangun kembali. Bapak Ibu akan hidup normal kembali. Asalkan kuncinya satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantuan itu akan datang dari manapun. Semua kita ini hanya sebab. Semua yang mengirimkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada satu saja, jangankan semuanya, satu saja yang menentang Allah Subhanahu wa taala, bisa saja itu menjadi sebab terhalangnya rezeki untuk Bapak Ibu sekalian. Kuncinya satu. Walau amanu ahlal qura. Andai saja penduduk suatu negeri itu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezeki yang melimpah dari langit dan bumi. Andai beriman dan bertakwa. Maka itu mungkin sedikit nasihat dari saya Bapak Ibu sekalian, dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak karena kami sudah diberikan kesempatan untuk datang ke tempat ini untuk bertemu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bentuk ibrah dan pelajaran untuk kami yang datang ke tempat ini. Ya, kami bersyukur dapat bertemu orang-orang yang mampu bersabar dalam menghadapi ujian. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal, saat kami berada di tempat Bapak Ibu, belum tentu kami termasuk orang-orang yang bersabar. Maka kami meminta Bapak Ibu juga untuk sama-sama dan saling mendoakan kepada kami semua, agar kami juga dapat menjadi hamba-hamba Allah yang semakin baik, semakin baik, selalu memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan ada sedikit hadiah dari kami, makanan untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga dapat menahan atau sedikit mengurangi rasa lapar yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, amalan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, engkau memberikan kebahagiaan kepada saudaramu. Yang kedua, kata Rasulullah, engkau membiaraskan dia dari kesulitan, memudahkan dia dari kesulitan. Yang ketiga, kata Rasulullah, engkau melunasi hutangnya. Yang keempat, engkau menghilangkannya dari rasa lapar. Jadi 4 hal ini amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan harus saling bersatu semuanya. Harus ada ithar. Ithar itu apa? Mendahulukan kawannya. Jadi kalau dapat makanan, dapat beras 10 kilo, bagi-bagi semuanya, berbareng-bareng ya. Harus bahu-membahu tuh. Jangan sampai penting saya kenyang, teman saya biarin kelaparan. Jangan. Harus ada saling tolong menolong ya. Insyaallah saya yakin Bapak Ibu lebih paham tentang hal tersebut dan bisa mengamalkannya. Dan ini sedikit dari kami ya, semoga dapat menjadi keberkahan untuk kita semua. Mungkin itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dimakan Bapak Ibu, jangan lupa baca bismillah ya. Baca bismillah. Silakan. Bismillah, kita akan membagikan madu angkak untuk berapa kakak Pak semuanya Pak? Ada 24 kakak. Ya, langsung dibagiin sah. Ini dari teman-teman komunitas Jeep 4x4. Jazakumullahu khairan buat teman-teman komunitas Jeep
Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat. Madu ini khasiatnya adalah untuk menurunkan demam, menaikkan trombosit, menambah nafsu makan dan lain-lain. Dibagi satu bungkus per kakak ya. Soalnya nggak ada ngumpul semua yang ngumpul. Sambil makan aja Pak. Ada semua di sini kakaknya Pak. Ada semua ya? Kalau keluarganya. Ya, ngumpul Pak, nanti aja tunggu. Kenapa? Enggak apa-apa. Jadi kalau ini bagi aja nanti ya. Apa diatur aja. Dek. Ya, ini adalah lokasi kedua di tenda pengungsian dari Amwa Care dan dari Muhsinin Masjid Amwa. Desa apa ini Bu? Desa apa namanya? Bismillah, ini adalah lokasi kedua di salah satu tenda pengungsian Desa Galudra. Ada beberapa box nasi ayam fried chicken dari Muhsinin Masjid Amwa. Mana bawa ke bawah? Sekarang sudah bawa double cabin nih. Lah. Ya, ini tausiah kedua di salah satu tenda pengungsian. Insyaallah ini ada menu makan siang berupa ayam fried chicken dari Muhsinin Masjid Amwa. Di bapak-bapaknya kemana bapaknya Bu? Oh, lagi keluar ya? Iya iya iya. Kita bagikan dulu, nanti ada sedikit nasihat buat kita semua ya. Nah, jadi biar semuanya kebagian insya Allah ya. Yo di estafet. Di estafet dioper ke belakang, dioper. Semua dapat. Dioper, nanti dari kebagian dioper ke belakang, dioper. Dioper. Nih, dioper. Maaf ya. Calik dulu, calik. Ini. Trik, Mang Patrick, Bang Dioper ya, dioper. supaya aman yuk. Calik, lenceng. Hei. Astagfirullahaladzim. Pak nggak bakalan beres nih Pak. Kebagian masih banyak. Ibu, adek. Beberapa sisanya buat keluarga yang di rumah ya. Ya.
Boleh sebentar minta waktunya 5 menit? Boleh. Chan, Akbar tak Chan? Doa. Sok calik ya. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Mata Chan kebagian. Ibu. Biasa nyonton waktunya Ibu 5 menit. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Pak punten ya, Pak. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari Amwaker Depok, saudara bapak ibu sekalian, saudara seiman, saudara satu akidah, saudara satu agama, saudara satu bangsa, kami datang ke tempat ini untuk menjenguk bapak ibu sekalian yang sedang Allah Subhanahu wa taala berikan musibah. Namun Masya Allah, tabarakallah, kami melihat keceriaan di wajah Bapak Ibu sekalian. Tandanya Bapak Ibu insya Allah termasuk orang-orang yang bersabar di saat menghadapi ujian. Karena pahalanya sangat besar di saat seseorang bersabar ketika tertimpa ujian. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah pahala yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang itu disebut bersabar? Di saat dia tertimpa musibah, dia tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dia tidak mencela takdir. Dia tidak mengeluarkan bahasa-bahasa yang mengandung kekasaran. Dan dia tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dia tidak memukul-mukulkan kepalanya di tembok. Dia tidak merobek-robek pakaian. Bahasa Sundanya bilang teaadatan, ya. Di saat tertimpa musibah, tengamuk, tapi nerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada tingkatan yang lebih tinggi dari sabar, yaitu ridha. Menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketetapan Allah, maka saya terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang lebih tinggi dari sabar, disebutnya ridha. Ada tingkatan yang lebih tinggi dari ridha, yaitu bersyukur di saat tertimpa musibah. Dan ini merupakan kebiasaan yang Masya Allah dari kita orang-orang Sunda. Kalau tertimpa musibah selalu ucapannya Alhamdulillah. Ada yang kecelakaan masih hidup, Alhamdulillah nggak mati. Kalau meninggal ketika kecelakaan juga Alhamdulillah, kasihan kalau hidup cacat. Ini terbiasa di lisan kita. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata kalau dilihat para ulama terdahulu, mereka itu bersyukur saat tertimpa musibah. Alasannya, kata mereka, diantaranya ada salah seorang ulama namanya Syuraih rahimahullah. Beliau itu kalau tertimpa musibah bersabar. Ditanya, kenapa engkau bersyukur ketika tertimpa musibah? Kata beliau, saya bersyukur karena 4 sebab. Yang pertama, kata beliau, saya bersyukur kepada Allah ketika tertimpa musibah karena Allah tidak memberikan musibah yang jauh lebih besar. Jadi saat rumah kita rusak, Alhamdulillah nggak hancur. Saat rumah kita hancur, Alhamdulillah anak-anak kita selamat. Saat anak-anak kita terluka, Alhamdulillah masih hidup. Selalu bersyukur. Karena Allah pada hakikatnya maha mampu memberikan musibah yang jauh lebih besar. Tapi Allah menahan itu atas diri kita. Allah berikan sedikit saja musibah, tidak jauh lebih besar. Maka bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan musibah yang jauh lebih besar. Ini yang pertama alasan kenapa kita harus bersyukur. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak harus bersyukur karena bapak ibu mampu bersabar. Berapa banyak orang yang ketika tertimpa musibah tidak bersabar, mencela takdir, mencela Allah, waliyatubillah. Maka ketika bapak ibu mampu bersabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pahala menanti bapak ibu sekalian.
Yang ketiga, bersyukur karena Bapak Ibu dapat mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak sebatas ketika seseorang menghadapi kematian saja. Tapi ketika tertimpa musibah apapun ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita berharap pahala atas ucapan tersebut. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kata beliau, kami bersyukur di saat tertimpa musibah karena yang keempat, Allah tidak menimpakan musibah kepada kami dalam perkara agama. Jadi alhamdulillah yang Allah ambil hanya perkara dunia, rumah, kendaraan. Allah tidak cabut nikmat dalam perkara agama. Allah tidak menimpakan musibah dalam perkara agama. Berapa banyak orang yang rumahnya megah tapi dia perginya ke dukun, tidak mentauhidkan Allah, terus menerus dalam kesyirikan. Rumahnya besar masih pakai jimat, padahal Allah melarang hal tersebut. Rumahnya besar, rumahnya tidak terkena gempa, tapi apa yang dia lakukan? Terus menerus dalam kemaksiatan. Kerjaannya main judi, kerjaannya pergi ke pinjaman ribawi. Di sini disebutnya apa, Mang Emon? Bangke. Bang Emon, oh enggak? Mang Emo, kan? Bang keliling. Ya, jadi bang keliling. Padahal Allah melarang. Kata Allah, berbuat riba itu sama saja mengajak berperang kepada Allah. Siapa di antara kita yang berani? Nggak ada, semua pasti kalah berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mereka yang rumahnya masih utuh, tapi apa yang mereka lakukan? Tidak pernah mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah mau ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pernah sholat. Mereka rumahnya masih bagus, tapi apa? Melakukan perzinahan, padahal Allah melarang itu semua. Bapak Ibu, dosa kita itu sangat banyak. Maka ketika Allah berikan sedikit ujian atas diri kita, kita harus bersyukur Allah masih beri peringatan kepada kita. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Andai saja Allah menghukum manusia sesuai perbuatan mereka, tidak ada satu binatang pun yang akan tersisa di bumi. Bumi akan hancur semua. Tapi Allah menghukum kita sedikit, memberikan teguran sedikit, memberikan ujian sedikit. Ya, dari apa yang kita lakukan. Dosa saya banyak, dosa kita semua banyak, tapi Allah tegur kita sedikit. Maka bersyukur Allah tidak menimpakan perkara dalam perkara musibah dalam perkara agama. Jadi kalau ibu-ibu ketika tertimpa musibah ini sholatnya makin rajin, kemudian juga semakin menutup auratnya, kemudian semakin menegakkan tauhid, jauh dari riba, kemudian ibu-ibu menjauhi perjudian, ibu-ibu menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Itu tandanya ibu-ibu mematuhi teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala, lulus dalam ujian tersebut. Tapi kalau setelah tertimpa musibah ini, kembali lagi pinjaman ke Bang Emo, kembali lagi melakukan apa yang Allah larang, kembali meninggalkan sholat, kita khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian yang jauh lebih besar. Hati-hati ibu-ibu sekalian. Jadi ketika ibu-ibu mampu untuk sholat, bersyukur. Ketika ibu-ibu lisannya masih terus membaca Al-Quran, bersyukur. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak masih mampu untuk berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar sana orang banyak yang diuji dengan ujian yang jauh lebih berat. Bahkan ujian terberat kata para ulama itu bukan dari harta. Ujian terberat itu ketika orang jauh dari agama. Itu ujian terberat. Ketika lisannya tidak mampu membaca Al-Quran, ketika jidatnya tidak pernah sujud kepada Allah, ketika dia terjerumus dalam syirik, kemana-mana bawa-bawa jimat, kerjaannya main judi online, pinjaman ribawi, berzina, minum khamar, itu ujian terbesar di dalam hidup. Maka selalu bersyukur Allah tidak menimpakan ujian dalam perkara agama. Jadi siap insya Allah setelah ujian ini, Bapak Ibu insya Allah menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah. Kami ini Bapak Ibu, kalau ditimpakan musibah seperti Bapak Ibu belum perlu dapat bersabar seperti Bapak Ibu sekalian. Maka saya pertama salut Bapak Ibu mampu untuk bersabar seperti ini, kondisi seperti saat ini. Ini sedikit bantuan yang kami salurkan. Siapa yang menggerakkan kami untuk tiba di tempat ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin salah seorang dari Bapak Ibu di sepertiga malam terakhir bangun tahajud, minta ya Allah karuniakan kami rezeki. Allah gerakan hati kami untuk datang ke sini. Bisa saja itu.
Karena Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dari kesulitan. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tapi kita ini kebanyakannya suudzon sama Allah. Allah bilang bertakwa, saya kasih rezeki. Bertakwa akan diberikan jalan keluar dari kesulitan. Kitanya nggak percaya. Kita selalu berpikir, saya kalau tidak riba, saya nggak dapat uang. Saya kalau tidak main judi, saya nggak dapat uang. Saya kalau tidak melakukan yang diharamkan Allah, tidak pakai uang, tidak dapat uang. Saya kalau nggak pergi ke dukun, nggak dapat uang. Tidak melakukan pesugihan, nggak dapat uang. Allah bilang, kalau mau dapat rezeki, bertakwa. Allah kasih. Kita ini seringnya tidak bersabar. Sebagai penutup, ada satu kisah yang menggambarkan bahwa rezeki itu, ibu, bapak, asalkan kita mau bersabar, akan kita dapatkan dari mana saja. Saya kasih kisah satu. Bapak ibu pernah dengar Ali bin Abi Thalib? Pernah ya? Ali bin Abi Thalib ini sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Ali bin Abi Thalib itu sedang membawa bagel. Bagel itu sejenis kudanya Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abi Thalib hendak sholat di satu masjid. Ketika akan sholat di satu masjid, Ali bin Abi Thalib bingung nih. Ini bagelnya Rasulullah, saya sebut kuda saja biar mudah diingat. Ini kudanya Rasulullah, ini siapa yang mau menjaga? Akhirnya ada satu anak muda, kata Ali bin Abi Thalib, jaga nih bagelnya Rasulullah. Saya mau sholat. Selesai sholat, Ali bin Abi Thalib sudah menyiapkan beberapa dirham uang sebagai upah kepada siapa? Kepada pemuda itu, upah untuk dia. Karena telah menjaga bagelnya Rasulullah. Ketika Ali beres sholat keluar, ternyata pemuda itu pencuri. Dia mau curi bagelnya Rasulullah, khawatir orang tahu, akhirnya yang dicuri tali pengikat bagel. Kalau kuda suka ada talinya tuh, dia curi. Ali bin Abi Thalib ketika keluar ya, talinya hilang. Akhirnya Ali bin Abi Thalib curi anak kecil untuk pergi ke pasar dengan uang tadi tuh. Kamu pergi ke pasar beli tali pengikat bagel buat bagelnya Rasulullah. Anak kecil ini pergi ke pasar buat beli tali, pencurinya pergi ke pasar buat apa? Jual tali. Ketika anak kecil itu beli tali, datang kepada Ali bin Abi Thalib. Ini talinya. Ali bin Abi Thalib tersenyum. Subhanallah. Andai saja orang itu, pemuda itu mau bersabar, maka dia akan dapatkan uang ini dengan jalan yang halal karena telah menjaga bagelnya Rasulullah. Tapi karena dia nggak percaya, suudzon sama Allah, tergesa-gesa dia memilih jalan yang diharamkan oleh Allah dengan mencuri tali pengikat bagel. Uang yang didapat sama gak? Sama. Tapi kalau dia mampu bersabar, dia dapatnya jalannya halal, dapat pahala. Tapi karena tidak mau bersabar, dia dapatnya dosa. Maka jangan sampai kita seperti itu. Tidak ada satu jiwa pun yang wafat kecuali rezekinya akan dia dapatkan. Tinggal kita mau memilih mana jalan yang halal atau jalan yang haram. Itu mungkin ibu, bapak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti juga ada sedikit pampers untuk anak-anak yang membutuhkan pampers tersebut. Juga ada air minumnya untuk bapak ibu sekalian. Semoga sedikit dapat membahagiakan bapak ibu sekalian, sedikit dapat menahan rasa lapar bapak ibu sekalian. Ya. Dan juga jika ada di antara bapak ibu yang kurang sehat, butuh obat-obatan, insya Allah ada ya, nanti di kendaraan kita di bawah ada obat-obatan sesuai dengan apa yang diperlukan. Ya, semoga bapak ibu menjadi hamba Allah yang bersabar. Amin. Dapat ridha atas ketetapan Allah, bersyukur ya, dan harus saling gotong royong ya. Jadi kita kenyang, saudara kita harus kenyang, jangan mau kenyang sendiri ya. Pahalanya besar tuh, disebutnya dalam bahasa Arab itu ithar, mendahulukan orang lain ya. Insyaallah semua ya. Baik, sudah dapat semua nasinya? Baik. Kalau mau makan itu harus baca apa? Bismillah. Makannya dengan tangan, duduk atau berdiri, ya, dan bersyukur Allah masih kasih kita nikmat untuk makan. Dia mungkin itu saja. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang belum sholat zuhur jangan lupa sholat zuhur. Ya, nggak tahu ajal kapan datang ya. Yang nanti asar adzan langsung sholat asar. Jangan pernah meninggalkan sholat, karena perbedaan kita dengan orang-orang musyrik adanya di mana?
Kata Rasulullah, perbedaan kita dengan orang musyrik itu sholat. Sholat. Maka siapa yang mengaku muslim, muslimah, tidak boleh meninggalkan sholat. Kapan seseorang boleh meninggalkan sholat? 3 hal. Kalau dia haid atau nifas, perempuan, ya, atau dia gila, atau dia meninggal. Jadi kalau ada orang jalan masih hidup tapi nggak sholat, pilihannya 2. Apa pilihannya? Dia sedang haid atau nifas, atau dia orang gila. Ya, karena kalau hidup nggak sholat, bukan seorang muslim. Ya. Baik. Jadi kalau ada bapak-bapak azan nggak sholat, nggak mungkin haid dan nifas. Berarti apa? Nggak, insya Allah nggak ada yang gila di sini, sholat semua Pak ya. Insya Allah sholat ya. Ya, Ibu. Saling ingatkan Ibu ya. Baik, mari silakan. Yang bisa jawab dapat hadiah susu. Ayo anak-anak jawab ya. Siap? Siap? Yang anak-anak mana? Iya. Nah. Yang laki-laki dulu, anak laki-laki. Siapa yang tadi sholat subuh? Ini duluan nih. Nah ini Duluan Ustaz. pertanyaan. Yang sholat subuh angkat tangan tadi. Pertanyaannya, sholat subuh berapa rakaat? Dua nih. Yang perempuan, anak kecil, angkat tangan. Angkat tangan. Pertanyaannya, siapa yang udah sholat zuhur? Nih, Ustaz. Ini duluan ini. Ini bagus nih, pakai kerudung nih, masih kecil nih, dapatnya. Pertanyaannya yang ketiga, siapa yang bisa sebutkan rukun Islam? Nih. Ya. 1. Ada 2. Sholat 3. Zakat 4. Puasa 5. Oh, naik haji. Nah, udah naik haji? Insya Allah naik haji. Pertanyaannya, siapa yang bisa sebutkan rukun iman? Nih. Nah. 2. 3. Kitab. Jamak ya, bukan satu kitabnya, kitab. 4. Rasul. Nah, kelima. Kegenap. Ini versi Sunda rukun iman. Coba pertanyaannya Bu, sebutkan rukun ihsan. Ayo. Nih. Ihsan. Ayo. Ihsan. Ini Tete. Ayo. Ayo. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Itu rukun ihsan. Ayat bala rukun ihsan 1, jangan panjang ya. Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah. Jika tidak, maka ketahuilah Allah Maha melihat kita. Jadi buat saya baik. Ya. Yang madu dewasa. Oh ya. Terus nanti ada madu. Ada oh madu. yang madu ya. Ada madu ada 5. Ada 5. Ada 5. Per keluarga aja. Hah? Per keluarga. Enggak, Bu, pertanyaan. Pertanyaan. Iya, 5 pertanyaan. Ibu, 5 pertanyaan Ibu. Ibu-ibu ya, ibu-ibu. Adanya madu. Hadiahnya madu. Hadiahnya madu, bukan di madu. Ibu, pertanyaannya, siapa nama istri Rasulullah yang pertama? Ini. Itu Bu. Khadijah. Madu. Mana madu? Madu, Reza, madu. 5. 5 madu. Ada 1 nama perempuan. Cuman 1 di Al-Quran nama perempuan yang disebut. Siapa? Maryam, ibu yang bawa anak. Ibu yang bawa anak. Maryam. Jadi di Al-Quran nama 1, perempuan 2. yang disebut cuma 1. Siapa? Maryam. Yang ketiga, siapa? Saya mau nanya nih, cinta sama Rasulullah? Sayang sama Rasulullah? Sayang. Ada yang hafal siapa nama anak-anaknya Rasulullah? Ibu. Ibu.
anak-anaknya Rasulullah? Qasim. Yang mana nih? Ini jilbab. Ya ibu siapa? Ummu Kulthum, Abdullah, Al-Qasim, Fatimah. Udah ya 7. Ruqayyah. Masya Allah, hafal ya. Nanti madunya. Jadi anak-anaknya Rasulullah yang Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulthum, Zainab. Apa singkatan dari kata Siti? Siti. Siti itu singkatan dari apa? Di Arab nggak ada yang namanya Siti. Ya, Sayyidati disingkat jadi Siti, artinya tuan wanita. 4. 2 lagi Ustaz, masih ada 2 lagi. 2 lagi. 1, 2, 3, 4. 2 lagi. 6. 2 lagi pertanyaan Ustaz. 2 lagi. Baik. Bapak enggak, Bapak? Bapak-bapak deh sekarang, Pak. Bapak siapa? Bapak-bapak ada pertanyaannya. Pak, sebutkan sahabat Nabi yang merupakan ayahnya Aisyah. Abu Bakar. Dapat tak? 5. 5. 1 lagi. Ibu-ibu lagi. Soalnya banyak masa ini. Ibu-ibu, pertanyaannya Bu. Sebutkan 2 sahabat Nabi Muhammad yang dia sekaligus mertua Nabi. Umar dan Abu Bakar. Ini Umar dan Abu Bakar. Wah, hebat nih, Masya Allah di sininya. Hebat guru-guru ngajinya nih, Masya Allah. Apa? Said Umar dan Abu Bakar. Ya. Siapa anaknya Umar bin Khattab yang nikah sama Nabi? Ali masa nikah jeung Nabi, Bu? Yang nikah sama Nabi anaknya Umar. Kalau anaknya Abu Bakar kan Aisyah. Yang nikah sama anaknya Umar, Nabi nikah sama siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Hafsah. Nah, hebat nih, Masya Allah. Ya, sing rajin Ibu ya semuanya ya. Udah 5 apa 6? Udah 6. Udah 6 ya? 6. Siapa tadi yang 6 ya? Lupa lagi saya. Sok tadi yang dapat madu Ibu 1, Bapak 2. Bapak. Ya Bapak isi. Ibu. Ibu. Enggak, Bu. Ya. Mangga. Bu, mangga. Oh, kacamata. Ini nih, ini 1. Yang kacamata. Ibu, mangga. Sama Ibu ya? Udah kan? Hah? Oh, Ibu ya, 1 madu. Belum nasi Bu. Oh belum Pak, bentar. Kita mau bagikan pampers dulu. Nanti ada baju. Tapi biar tertib, biar kebagian ya. Duduk aja. Duduk aja, nanti kita bagikan. Duduk tadi dibagiin. Terus nanti terakhir buat anak-anak ada susu. Ya, tapi yang rapi ya. Rapi, nggak usah berebut. Sekarang pampers yang punya bayi. Enggak, bagiannya ini Sambil aja. duduk aja Pak. Fat. Ya. Biar kebagian. Biar kebagian semua. Besok di ini anak yang lain. Bisa keburu hujan. Ada yang S nih. Oh, M. Udah gede ya M ya. Yang S. Yang S ada yang S. Ini baju koko di bagian Pak Ustadz bentar. Berapa ya? Nah, sekedap saya hitung lah di absen. Iya. Ini dulu ya. Angkat tangan Bu, ngacung dulu. M. Oke lah, sekedap saya tanggalannya. 12. Ada 12. Ada 12 anak ukuran M. 12. Ini ada berapa kita totalnya? Banyaknya XL. Nggak apa-apa, itu masih bisa dipakai. XL sama S banyaknya. Excel nggak apa-apa sih. XL biasanya. Excel ada ya, nggak apa-apa langsung. Yaudah yang M dulu. Yang M dulu. Saya bagiin M dulu ya. M dulu. 55 dulu ya. 55 dulu ya. Mana? M. Yang S. Bisa disiapin. M 5.
Ya. Ya, nu M nu atas mangga ka penggar. Genap. Ini MM sarang XL. Mana obat, mana hiji. Digabung ya Bunya, digabung buat jaga-jaga kalau. Yang udah ke belakang ya. Iya, Ge, di belakang ka payun, nu atas ka payun ka penggar, nu atas ka penggar. Sesi selanjutnya adalah sesi pengobatan yang insya Allah akan diberikan oleh Bang Faisal. Diutamakan yang bagi warga terdampak gempa, lebih diutamakan yang luka-luka dulu. Kena apa Pak? Kena Pinggiran jalan. Oh, Bapak kena apa Pak? Kakinya Pak? Kena runtuhan tembok. Sudah berapa hari, Pak? Baru kejadian itu. Ini aja udah. Ini aja tuh panjang. Kali kirim. Ada perih apa ya? Wah, luka. Pak, tong kena cairannya. Soalnya lukanya basah. Di sini. Sebelum diminum, Bapak harus makan dulu. Satu pagi, satu malam. Ya, rawan ya. Sampai hijau ya. Kena tembok ya Pak ya? Iya, kena tembok Pak. Udah kering gitu ya. Pak, besok Pak, pakai sikat Pak.
Jangan kenceng-kenceng. Tahan. Jadi banyak. Kembung. Ya di lebaran biasanya. Itu kembungnya karena nanah Pak. Sama Pak, sama Adik, Lewat batu. Umum 6 tahun. 6 tahun. Oh, namun wangi itu ngegok. Tapi sadang mamahna tenggorokan sakit. Menuju usum, menuju usum. Baru tuh. Nggak wangi ngegok teh Pak. Mohon. paratusin mah. Umurnya 6 tahun. Itu setengah. Ya. Kami tetiasa di guru sekolah. Jadi setengah teh pagi, sekarang malam, biasanya bari bobo setengah-setengah. Dan dia tiasa 2 dinten. Oh, sami. Oh, mohon. Pagi sama malam. Makasih Pak ini. Bapak ini, Bapak kenapa Pak? Ya, sekedap. Kepala. Nanti ya, kalau ini obat. Iya gatal Pak. Gatal. Oh, mohon dulu di dia. Insya Allah ianya tahu lah. Rabus bante. Nah, itu asal nyanakna ada nawe teu. Mohon. Mungkin ke Gusti Allah nya. Yang penting tetap sholat Pak. Ya. Apapun kondisinya tetap sholat. Salat, coba. Nggak bisa duduk ya berbaring. Nggak bisa berbaring pakai isyarat. Iya. Jadi nggak harus digerakin. Oh iya. Tadi lalaunan.